Hello. Hello, welcome back to our podcast. So, Terus dulu nih gengs, episode 2. ya lanjut lagi kita. Jadi, Di hari ini kita mau ngomongin soal tentang kehidupan perkuliahan. Baik dari pergaulannya maybe, dosen-dosennya mungkin, pokoknya semua seputar tentang perkuliahan dari kuliah gue dan kampusnya Eyat. oke tuh Kak, gimana tuh Kak? Kalau lo gimana nih, Ak? Gue pengen tahu nih dulu nih. Maksudnya kan gue tuh jarang nih main ke daerah Depok, ya kan? Iya tuh Kak. Kalau lo pribadi, gimana kuliah kampus lo? Ini gue ngomongin ini kampus ya. Jadi lo survive gak sih di kampus lo? Atau lo ngerasain perbedaan banget? Sebelumnya kan lo sekolahnya di daerah elit kan? Iya Di tuh. SMA cukup terkenal kan, Iya. brotherhood-nya kan. Iya Kak. Nah, ketika lo mau masuk kampus elit lo yang kedua ini, lo ngerasa beda timpang banget atau lo ngerasain sama-sama aja atau gimana? Jauh banget Kak bedanya Kak. Gimana tuh? Maksudnya Pertama terasa nih ya, jauhnya apa? jauh banget ya adalah pada akhirnya gue sekelas sama cewek lagi. Iya, oke. Itu perbedaan pertama ya. Tapi itu perbedaan sangat-sangat berat ya bagi gue. Kenapa? Bukannya sama-sama aja ya? Beda, soalnya dulu gue sekolah semua ya, namanya juga cowok semua ya, bebas-bebas saya di kelas. ngomong Oke. bebas ngomong Mm-mm. bebas mau ngapain aja bebas. Sedangkan sekarang ada cewek nih di kelas nih, ya kan, ada cewek nih di kelas, jadi kayak gue mesti menjaga omongan, Oke. menjaga tingkah laku gue. Apakah nanti gue ngomong gini ke temen gue yang cewek, apalagi yang sangat agamis, dia Oke, oke, oke. apakah dia akan tersinggung, apakah dia akan ngerasa gue kalau apaan sih mulai nggak jelas gitu. Jadi gue, Kayak ngerasa ilfil ya? iya itulah bahasanya. Nah gue tuh di kampus gue tuh awalnya tuh gue merasa wah anjing jauh banget dah, pergaulannya jauh banget, Oke, oke. jauh banget dah. Pertama aja gue udah lama gak suka sama cewek. Kedua, gue minoritas kan jadinya Oh iya, iya, oke. di kampus itu. Gue jadi minoritas gitu, jadi kayak gue sama temen-temen gue kalau habis makan nih, habis makan siang nih, gue mesti nungguin temen gue sholat dulu, gue sendirian doang. Oke. Yang dimana waktu SMA gak akan tuh gue kayak gitu. Kayak lo cabut-cabut aja Ya ya gue gitu. cabut-cabut aja, dan bahkan temen gue yang muslim juga kayaknya ada yang sholat deh, kayaknya ya, kayaknya Kayaknya ya, gak ada yang tahu kayaknya kan. gue sih nggak tahu itu. Gue main sama temen gue yang muslim waktu SMA tuh jauh coy, jauh banget bedanya sama yang di kuliah. Oke. Karena mungkin memang yang di kuliah kan juga banyak ya daerahnya nggak acung-acung cuma di Jakarta doang. Oh banyak yang dari luar juga ya soalnya. Banyak banget yang dari luar Jawa. Makanya gue Hmm, tuh sebenarnya pas masuk kuliah tuh agak kaget Kak, gimana ya Kak, ngomongan tapi gue. maksudnya lo masih masih bisa. Tapi ketika lo bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih beragam dari SMA lo ngerasa jadi susah untuk masuk ke mereka atau lo gampang-gampang aja? eh ya gitu Kak, awalnya tuh gue sebenarnya gampang-gampang aja ya, cuman awalnya gue sendiri sih yang nganggepnya tuh aduh teman-teman gue aneh-aneh dah, Oke. temen gue aneh-aneh dah, soalnya kayak gue ngomong gini dia ada yang nggak tahu bahasa ini, ya kan, Ah, ada oke. kayak beberapa bahasa yang biasa gue sebutin mereka nggak tahu. Hmm. Nah sebaliknya mereka ngomong bahasa daerah dia gue nggak paham Oh ya, ya, gitu. ya, ya, Jadi I kayak see. wah aduh,
susah juga ya. Tapi pas gue jalanin nih 2 minggu 1 bulan, asik juga sih lama-lama. Asik juga Hmm. dan bahkan jadinya lebih open minded terhadap sesuatu hal kayak tentang menyikapi agama lain gimana nih, kayak nggak beribadah segala macam. Wah jadi kebiasa gitu lama-lama. Itu sih kalau Hmm. kalau di kampus gue perbedaan yang paling paling itu yang bagi yang gue rasakan tuh pertama ya kayak gitu sih kan. Tapi dari pergaulannya santai-santai aja apa keras? Depok kan terkenal dengan keras sekali ya dalam pernongkrongan dan pergaulan. Atau sebenarnya mah santai-santai aja? Kalau kelas sih kita setiap hari melawan begal ya pak kak. Gimana kalau kita pulang malam kita harus kenceng, kita nggak boleh kita nggak boleh pelan Gak boleh pelan, pelan-pelan. nggak boleh pelan pelan, kita harus rajin lihat spion, jangan dekat-dekat dengan motor lain dengan mobil lain. Astaga. Ya, ya tapi itu kan di luar kuliah ya, tapi maksudnya kalau di sekolah pergaulan ya nggak terlalu bangsat lah. Kata bangsat ya. Nggak terlalu bangsat lah, masih masih individualisnya tuh nggak setinggi mungkin di kampus-kampus lain ya. Kalau di kampus gue sih masih ada rasa persaudaraan lah sesama satu jurusan minimal, saling saling Oke. ngebantu. Kalau lu ngulang kelas juga dibantu sama yang kelas bawah sama angkatan bawah, jadi ya lu bisa lulus lah dengan di mata kuliah itu. Oke. Kalau Kalian kalau persaudaraannya tinggi sekali ya. ya lumayan lah. Kalau kakaknya gimana kak di kampusnya? Kalau di kampus gue, em, beragam banget sih. Beragam banget. Maksudnya dari daerah kan juga banyak. Nggak cuman dari anak Jakarta doang. Ada yang dari timur, ada yang beda-beda deh kulturnya gitu. Nah kalau Dan kalau beda yang paling signifikan nih kak dari SMA ya, yang dari kelihatan banget, SMA yang ya, kelihatan banget. yang kelihatan banget, ya paling itu sih ya. Sama sebenarnya sama kayak lo sih, Ad. Karena kan sekolah gue dari cewek semua kan dulu SMA. Jadi ketika gue masuk kuliah, em, iya kalau di kelas tuh nggak bisa sembarangan gitu loh. Kalau gue kalau SMA kan dulu gue kayak sama cewek-cewek semua, jadi mau ngangkang kayak duduknya, mau naik kayak lo kaki, bodo amat gitu kan. Tapi Mm-mm. ketika kuliah ini, jadi kelas kita jadi anteng-anteng, jadi yang mesti jaga-jaga duduk segala macem. Kalau ngomongan sih kayaknya enggak deh. Kalau omongan sama-sama aja sih, mungkin tapi mungkin lebih ngejaganya sama sesama cewek kali ya. Karena kan Oh, kalau di sekolah gue dulu tuh gue terbiasa dengan ngomong ya nyablak-nyablak aja gitu. Lo gak suka sama orang ya udah diomongin kan. oh Tapi iya, ketika lo di kuliah, lo ketemu sama orang kan belum tentu tuh orang suka juga dinyablakin gitu kan. iya, iya, iya. Ada yang mereka malah jadi tersinggung gitu. Itu sih paling bedanya di situ. Apa eh, nggak ini kak? Maksudnya eh, misalkan cara kenalannya ke apa eh, nongkrongnya pas sama orang-orang ini nggak nyambung kah? Kalau masalah nongkrong, eh di kampus gue itu kan ada beberapa tongkrongan berbeda gitu. Mm-mm. Dan setiap fakultas itu pasti beda-beda tempat nongkrongnya. Jadi misalkan yang fakultas hukum di mana, fakultas ekonomi di mana gitu-gitu. Mereka tuh nyebar, rata-rata nyebar. Dan tapi tuh itu udah ada plottingnya gitu loh. Kayak lu mau cari anak anak FE di misalkan di sini gitu, kebanyakan di sini. Atau lu mau cari anak komunikasi, lo ke sini. Jadi mereka tuh udah kita kita anak kampus gue itu udah tahu nih plottingannya di mana gitu. Dan kalau uh, rada susahnya adalah ketika lu nggak bisa untuk masuk ke salah satu lingkup-lingkup pergaulan itu loh, karena Hmm, mereka udah pada ngegrup. berarti mereka kalau misalkan mau nggak bisa apa ya, mereka susah menerima orang baru lagi ya. Kadang gue bisa bilang kadang karena kan karena gue
nggak tahu sih maksudnya. Kalau gue tuh tip gue nggak nyampur kemana-mana. Jadi kayak kalau gue mau nongkrong di sini ya di sini gitu. Tapi kalau gue mau nongkrong di sini situ gitu. Jadi tapi yang gue lihat adalah lu nggak bisa asal masuk ke grup A, ke grup B gitu loh. Itu yang dari perspektif gue ya. Kalau dari perspektif anak-anak lain gue nggak tahu. Tapi kalau dari perspektif gue adalah ya itu mereka tuh udah punya grup-grupnya yang nggak bisa sembarang orang untuk main asal masuk ke obrolan mereka. Karena pasti nggak akan cocok. Nah, misalkan nih Kak, lu udah punya kelompok masing-masing lah, lu udah punya kelompok lah. Ya, Nah, seandainya lu sistem kelas di kampus itu gimana sih? eh udah ada kelasnya. Jadi misalkan kayak Enggak ada dulu. mata kuliah Maksud apa? maksud gue tuh kelas tetap kayak lu kelas lu itu aja, walaupun makulnya sama, atau di tiap makul nanti orangnya beda-beda. Di tiap makul orangnya beda-beda. Oke, tiap makul orangnya beda-beda ya. Nah, misalkan nih kak, ada eh, di matkul ini, salah satu matkul ini lu ketemu sama temen yang nggak bisa nerima lu lah. Oke, Nah, itu apakah dia akan tetap, misalkan lu sekelompok nih sama dia, disuruh kelompokan, presentasikan ya ya. biasa lah mahasiswa kan. Nah, lu apakah dia akan tetap menerima lu, membantu lu secara maksudnya ya mahasiswa aja nih kita bikin presentasi tugas segala macam, atau dia malah diskreditkan lu gitu, di kelompok itu lu kagak Oh, dianggap, oke, di oke, kelompok oke. itu lu kagak dianggap, bahkan Kalau di bahkan bahkan nih kalau misalkan pas presentasi ini nama lu beritahu bahkan. Oh, oke, oke, oke. Kan, nah, sebenarnya ada beberapa macam case sih, maksudnya dan itu semua yang lo sebutin tadi tuh gue ada yang gue alami dan ada yang gue melihat kejadian itu terjadi di temen gue gitu. Oke. Kalau misalkan di kampus gue itu lebih banyak, lebih keseringan kalau mungkin dosen-dosen yang strict itu dia akan milihin nih kelompoknya siapa gitu. Oke. Tapi ada yang dosen-dosen yang malas buat milihin, jadi ya lu pilih aja sendiri gitu. Ya. Ketika ketika lu sekelas nih sama anak-anak yang lu ngerasa kayak dia tuh kayak nggak mau deh satu kelompok sama gue. Ngerasa sih kan lu kalau di kelas tuh suka Mm-mm. ngerasa kan kalau Iya. misalkan dosen tuh kayak ayo pilih kelompok bebas, lu kan pasti kayak aduh kok harus gue pilih sendiri, gue Iya. ngerasa kayak Lu nih orang nggak mau nih sebenarnya ya kelompokan sama lu gue kayak gitu. ngelihat sekeliling lu kayak ya ini mah nggak mau sama gua gitu ya. Iya iya, lo pasti ngerasa kayak gitu kan. Iya deh. Dan itu yang membuat membuat beberapa orang jadinya biasanya tuh ngediem doang sampai akhirannya dipilih gitu. Nah, itu terjadi ke gue. Gue tuh kadang kalau di kelas suka suka sekelompok sama yang mungkin dia angkatan gue tapi gue nggak cukup deket sama dia. Gue nggak berani over untuk kayak gue masuk dong kelompok lo gitu. Jadi sampai nanti ketika memang gue lihat udah gak ada nih yang bener-bener gue bisa masuk, baru gue ngomong kelompok lo udah berapa, kalau kurang boleh nggak gue masuk. Gue bertanya, gue lebih ke bertanya, Nah, boleh nggak gue masuk ke kelompok lo. misalkan nih sisa kelompok itu adalah orang yang nolak lu juga. Oh, Apa yang lu biasanya lakukan biasanya? biasanya kalau kayak gitu tetap gue tanya, tapi kalau misalkan emang gue ngerasanya nih orang sebenarnya nggak mau, ya udah gue lebih baik gue sendiri. Tapi kalau misalkan sampai misalkan dosen gue tuh tahu nih kalau misalkan gue tuh mau sendiri, tapi dia tetap insist untuk gue sama kelompok, gue harus ya mau nggak mau lah gue memaksakan diri untuk masuk ke kelompok itu gitu. Nah itu kalau misalkan lu pada akhirnya terpaksa untuk masuk ke kelompok itu, lu gimana caranya supaya membawa lu bisa ngikutin jalannya kelompok itu? Kalau di kampus gue nih jujur aja ya, di kampus gue walaupun mau ngulang kelas, lu pasti dapet kelompok. Asalkan, Ah ya, asalkan elunya juga mau kerja. ya benar. Mahasiswa-mahasiswa yang ngulang itu juga bakal respect sama lu. Oh iya Ya dia ya. dia walaupun ngulang, walaupun dia senior gua, tapi dia mau bantuin gua. Jadi gua juga mau Mm-mm. bantuin dia. Nah kalau Ya misalkan di ya. kampus lu
kan di kampus gitu kan kelompokan banget kan lu bilang. Nah iya, kalau di kampus gue itu, yang gue rasain adalah individualisnya tuh kencang banget sih. Nah itu gimana tuh kalau misalkan lu menghadapi situasi itu tuh bakal gimana? Biasanya kalau gue kayak gitu, gue kan tipe-tipe orang yang eh ya udah deh mau gak mau, walaupun misalkan temen kelompoknya gak gue suka atau gimana, tapi demi nilai lah, demi gue bisa lulus, jadi ya sudah lah harus dilakukan. Jadi ya udah akhirnya gue yang ide, misalkan mungkin mungkin teman kelompok gue udah ngomongin sendiri kali ya, mungkin tentang tugas ini, tapi mungkin gue nggak tahu. Jadi yang gue lebih banyak nanya, mau ngerjain tugasnya kapan, mau mau ini kapan, dan gue lebih yang ide, misalkan gue udah ngerjain nih setengahnya, gue kirim kan, gue bilang, ini udah gue kerjain nih setengahnya, ada ide nggak, atau gimana gitu. Nah tapi biasanya kurang ajarnya teman-teman gue, apalagi cowok, kalau misalkan sekelompok sama gue, karena mereka tahu gue kayak gitu, jadi akhirnya lebih banyak gue yang ngerjain. Oh, jadi lu kayak di bawah pikiran mereka gitu. Sebenarnya sih nggak tahu ya, mungkin tapi teman-teman gue yang di luar dari kampus gue, dan dia tahu nih gimana, mereka tuh bilang kayak lu bodoh banget deh, Din, kok lu mau aja gitu, lo capek sendiri segala macem, tapi teman-teman kelompok lu kayak santai-santai aja gitu loh. Dan ini gue rasakan sekarang, maksudnya di semester gue yang ini, gue sekelompok sama junior gue, 2 orang. Maksud gue kan ya udahlah, gue senior, gue lebih butuh untuk apa, lebih butuh lah untuk cepet ngelarin ini, so ya udahlah gue yang lebih inisiatif untuk masalah ngerjain tugas. Dan lu mau tau nggak, semua tugas dari awal semester sampai sekarang udah mau uas, itu gue ngerjain semua. Hmm, wow. Junior lu bangsat juga. Iya, jadi makanya makanya mungkin kalau banyak banget sekitaran gue yang satu kampus sama gue, yang ya maksudnya kan gue deket juga sama semua nih, yang kasarannya yang kelas pinter banget, anak yang pinter banget, yang nggak nongkrong, sampai yang kasarnya bodoh dan kebanyakan nongkrong, kan gue ada lah beberapa yang gue deket gitu, jadi gue tuh suka nanya dan suka suka ngeliat gitu, bahwa ya lu, kalau lu nggak bisa survive di kampus gue ini, lu nggak akan bisa selamat sih, stres sih lo. Berarti di kampus itu lebih ke lingkungannya yang susah untuk apa ya? Lingkungan. Ya kayak, ya nggak tahu sih ya, gue sih ngerasanya kalau lu nggak punya temen dan lu nggak kebiasa buat ngejalaninnya sendiri, mungkin lo akan stres, lo akan ngerasa kayak gue sendiri banget sih gitu. Oke. Susah juga kalau kampus kayak gitu ya. Iya, lumayan, lumayan ya, lumayan, Lumayan ya. Jadi mesti lumayan. sosial ininya mesti tinggi banget ya berarti di kampus itu. Iya, sosialnya itu tinggi banget, Kalau mesti misalkan kayak yang, kalau misalkan lu nggak bisa membawa diri ke setiap kalangan, setiap kelompok gitu ya lo nggak punya punya nggak akan teman, punya temen. nggak punya. Oke. Ya sebenarnya mungkin kalau buat orang yang kebiasa sendiri gitu, dan kayak yang ya udah mau pintar-pintar sendiri, mau susah-susah sendiri mah santai-santai aja kali ya. Cuman tapi kan biasalah, nggak tahu sih ya, gue nggak tahu kalau di kampus lo gimana, gue nggak ngerti, tapi kalau di kampus gue, lo kepinteran, lo diomongin, lo kerja sendiri, lo diomongin, kayak gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya serba salah, Oh, karena kenapa di kan kampus kamu kan kalau misalkan lu kepintahan kan berarti bagus dong. Lu bisa ngikutin kurikulum dibilangnya sok kurikulum. pinter soalnya. Wait, kok so pintar sih? Iya, jadi eh sok pinter, dibilangnya sok pinter, dibilangnya eh caper sama dosen, atau ada aja gitu yang menjadi bahan omongan, makanya
kampus gue tuh kalau misalkan ada omongan tentang satu anak, mungkin bisa satu kampus tahu tentang anak itu. Wow, aneh, aneh ya. Gue baru tahu sih. Lah emang di kampus lo nggak? Kamu semua Maksud enggak gue sih? kayak kayak misalkan nih contohnya ada gosip tentang A nih, nggak satu kampus lo tahu? Enggak, Oh enggak ya? enggak. Karena karena kampus gue tuh kebaikan mahasiswa. Jadi kayak untuk ngasih tahu ke infonya ke semuanya tuh kayak susah. Selain susah juga banyak yang nggak peduli juga sih sama masalah-masalah yang nggak penting gitu. Jadi kayak misalkan ada, Nah, itu kan enak ya, maksudnya iya, ya udah mungkin mungkin lebih ke kayak ya udah itu urusan lo, jadi ya selama gue gak ada masalah sama lo kayak santai-santai aja gitu kan. iya. Nah maksud gue gini, misalkan ada anak-anak ya kayak bilang kau pintar itu kan anak-anak ambis tuh, Iya, anak habis. anak-anak ambis tuh di kampus gue, iya maksudnya paling dislikein doang kayak di kelasnya doang gitu, di kelas itu doang kayak lu mah ambis banget dah nggak mau bagi-bagi gitu. Ada tugas apa nggak mau diliatin apa segala macam. Cuman ya di situ aja. Di luar kalau misalkan dia santai-santai aja ya udah. Ah, nah masalahnya nih anak ambis di kampus gua sebenarnya tuh pintar coy. Maksudnya gini, pintarnya dalam arti mereka tuh sebenarnya yang gue tangkap ya, mereka tuh nggak cuma pintar dalam dalam pelajaran doang gitu, tapi sebenarnya mereka tuh tahu bahwa teman-teman yang deket-deket sama dia itu cuma pengen dapat jawaban. Oke. Itu gue dapet salah satu di kelas satu kelas, dan kebetulan gue tuh di kelas itu gue tuh suka banget sama mata kuliah itu, dan gue tuh selalu duduk di depan. Eh Dosen gue waktu itu menjadikan gue sebagai ketua kelas. Jadi gue duduk di Hmm. depan karena dosennya udah rada tua. Jadi Hmm. dosen rada tua dan dia ngomong tuh kayak di hall gitu loh. Oke. Terus temen gue, Kelas gabungan berarti. gue tuh sebenarnya nggak gabungan, cuman itu anaknya banyak aja. Oke, banyak ya. Kayak ada 30-an gitu loh. Dan dia tuh memang harus ngomongnya pakai mic. Jadi dia di hall, di auditorium, mini auditorium gitu loh. Oke. Nah, kita tuh duduknya sederet. Kan di auditorium jadi duduknya kan kayak naik-naik gitu kan. Nah, gue tuh sederet yang paling depan itu tuh yang memang pengen belajar. Lu tau lah kalau di kampus kan layer-layer itu kan ketahuan lah siapa yang mau Iya, tahu belajar, lah ya, siapa ya yang yang iya, yang belakang kan mau biasanya bang satu yang tidur. belakang. Ya, Belakang. di paling depan itu tuh yang kita-kita yang dia tuh selalu selalu dapat PR. Dia tuh selalu ngasih PR setiap minggu. Jadi di besoknya harus ada yang maju ke depan dan ngerjain tugasnya dia, ngasih tahu jawabannya satu-satu anak. Dan itu random Hmm. pilihannya, so semua tuh harus ngerjain. Nah, setiap pagi itu kita harus masuk beberapa menit sebelum dia masuk. Jadi kayak dia masuk, dia maunya udah semua anak-anak tuh kumpul, nggak mau lagi ada yang dia masuk tuh masih ada yang masuk-masuk tuh nggak, dia nggak mau. Gue di depan tuh kayak udah duduk sampai kelas duduk santai gitu. Hmm. Nah, anak-anak yang di belakang itu biasanya nyamperin ke yang depan untuk minta jawaban. Gue tipe orang kayak yang ya udah sini, gue nggak mau ngasih tapi gue mau ngajarin lu, jadi lu berdiri depan gue, lu kerjain sambil gue jelasin gitu. Kalau gue tipenya gitu. Nah, kayak gitu Nah, Bim. teman-teman gue yang Oke. samping sebenarnya dia pintar banget. Pertama masih dikasih, kedua masih dikasih, dia bolehin buat nyontek segala macam, sampai akhirnya dia tuh bilang dia belum ngerjain. Gak mungkin dong anak ambis belum ngerjain. Iya, Terus gue tanya lah kenapa nggak dikasih. itu pasti alasan Dia doang tuh kan. jujur, dia alasan doang. Gue tuh kesel, kenapa sih lo nongkrong sama, dia ngomong gitu, lo nongkrong sama gue enggak, ngobrol sama gue tiap hari juga enggak, gila ada tugas sama segala macam, atau lo butuh lo deketin gue gitu. Kayak mereka tuh juga pintar sebenarnya, maksudnya mereka tuh juga paham bahwa dia tuh dideketin sama orang cuma karena dia pintar. Kalau di luar dari mata kuliah dia nggak akan ada yang deketin, karena tongkrongan mesti teman-temannya dia yang sesama ambis doang. Oke. Yang langsung balik ya. Iya, yang nggak langsung baik, sebenarnya mereka tuh nongkrong, Nongkrong karena juga. gue suka nongkrong sama mereka. Dan sebenarnya mereka tuh nongkrong, cuman memang mereka bilang ya gitu, mungkin
dia tuh ngerasa bahwa dia tuh cuman dilihat dari looknya dia yang kayak Aneh, kutu buku, nerd, nerd. yang aneh, nerd gitu. Jadinya dia nggak diajak nggak dideketin, nggak diajak nongkrong segala macam. Sebenarnya ketika maksudnya Tapi waktu asik. itu gue pernah asik, jadi waktu itu gue pernah dapet PR dan itu susah, maksudnya gue nggak ngerti. Teman-teman gue yang ambisinya juga nggak ngerti. Akhirnya kita belajar bareng lah di salah satu mall. Sumpah cok, gue baru tahu. Gue pikir kan, gue pikir kan mereka di maunya di no smoking kan. Iya. Ya udah gue cari dong, maksudnya ayo deh yuk kita cari tempat yang nyaman buat buat belajar, yang no smoking, yang lu nggak keganggu segala macam gitu. Maksudnya ketika memang gue pengen pengen keluar ya gue keluar aja, nanti gue masuk lagi gitu loh. Mm-mm. Mereka nggak mau, mereka bilang gak apa-apa deh, cari yang smoking aja, gue ngerokok kok. Yang Santuy. kayak santuy gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, ayo ibu di mana aja silahkan gitu, kayak Iya. oke oke, sebenarnya lo asik juga, bener-bener yang sebenarnya kalau orang lain bilang ah dia mau nggak asik diajakin nongkrong segala macam, dia terlalu kebanyakan belajar, bla enggak juga. Gue cukup kaget, maksudnya kayak oke gitu. Iya.